9 tahun melawan sebagai oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi menteri. Aduh, kacau kali kawan. Sorry ya ketum ya, sorry ya. Mau dibawa kemana nih jalan partai ini ketum? Pelajaran apa yang saya dapat melihat dari apa yang para elit Demokrat lakukan hari ini? Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk menteri 6 bulan. Tapi nggak apa-apa lah, biar rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Ya, alhamdulillah Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD, kota, kabupaten, provinsi, ya kan? Tetapi kita tengoklah berikutnya bagaimana Demokrat hari ini dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong, sekarang jadi cebong, dapat menteri hanya untuk 6 bulan. Selamat, congratulations ketum. Masya Allah. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Apa kabar program food estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Kita suka bingung sekarang, where is the line? Mana garisnya? Ini agenda kepentingan negara, satu sisi bagus, oke, gitu. Tetapi ternyata, ya ini tujuannya adalah agar bisnis kami yang ada di sini ya bisa diakomodasi. Ini confusing dan hampir pasti merugikan negara. Nah, pemirsa, sudah lihat kan 2 cuplikan barusan tadi? Yang pertama tadi kita menyaksikan sepertinya itu orangnya Demokrat yang mengkritik pemimpinnya sendiri, AHY. Katanya 9 tahun melawan sebagai oposisi hanya untuk mengejar 8 bulan jadi menteri. Dan yang satunya lagi, kita melihat rekam jejak AHY yang menyinyirin pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau kita melihat kembali rekam jejak AHY, SBY, dan Demokrat sebagai oposisi di tahun 2022 ke bawah, mereka ini sudah terlalu banyak nyinyir terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Contohnya, AHY pernah mengatakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. AHY juga mengatakan kalau pemerintahan Jokowi hanya gunting pita. Katanya lagi pemerintahan Jokowi tidak berjalan dengan baik. Katanya banyak program pemerintahan Jokowi yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru dan kurang perhitungan. AHY juga menyindir program food estate yang salah satunya gagal dikelola oleh Prabowo. Namun saat ini apa yang terjadi? Food estate dinyinyirin, setelah itu Demokrat bergabung dan atau berkoalisi dengan Gerindra. Artinya secara tidak langsung AHY juga turut mendukung program food estate yang gagal itu. Yang lebih sadisnya juga, Pepo SBY belum sampai setahun ini telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Buku ini memang belum saya baca, cuma lihat sampulnya saja. Itu pun lihat di media sosial. Tapi yang jelas bahwa isi dari buku itu adalah mengkritik sekaligus menyinyirin Presiden Jokowi. Apakah setelah AHY dilantik sebagai menterinya Jokowi atau sebagai minimal pembantunya Jokowi, buku karya SBY itu ditarik kembali dari pasaran? Yang jelas pasti akan ditarik kembali itu. Dan hari ini juga kita semua telah melihat AHY telah dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR BPN. Artinya Demokrat telah masuk dan bergabung dengan pemerintahan Jokowi ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Artinya apa? Artinya AHY dan Demokrat telah turut mendukung
rezim Jokowi. Dan kedepannya tidak akan ada lagi kita mendengar kritikan-kritikan dan atau bahkan nyinyiran dari Demokrat ke Presiden Jokowi. Karena mereka sudah satu kolam. Dari apa yang terjadi pada Demokrat, SBY dan AHY ini mau memberikan kita sebuah pelajaran bahwa kata-kata yang keluar dari mulut politikus itu jangan ditelan mentah-mentah. Kata-kata mereka itu hanyalah omong kosong belaka. Hanya omong kosong semata, bualan semata, penuh kemunafikan, penuh tipu muslihat, busuk, beracun, isinya sampah semua. Kalau ada yang mengatakan bahwa bergabungnya Demokrat ke pemerintahan Presiden Jokowi adalah tujuannya baik sebagai bentuk rekonsiliasi dan demi tujuan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, jangan mudah kita percaya. Jika kita mendengar mereka berkata bahwa politik itu dinamis, di dalam politik lawan bisa jadi kawan, dan sebaliknya, kawan bisa jadi lawan. Itu juga jangan mudah kita percaya dan atau telan mentah-mentah. Karena mereka sedang bersembunyi di balik kata-kata itu demi tujuan pribadi mereka saja, demi kepentingan mereka semata-mata, demi ambisi mereka untuk mendapatkan kekuasaan, bukan demi kepentingan rakyat banyak. Tujuan mereka adalah kekuasaan, dan kekuasaan. Demokrat sudah tidak tahan sebagai oposisi, karena sebagai oposisi mereka tidak dapat apa-apa selain hanya sebagai pengkritik saja. Pepo sebagai ayahnya AHY tidak bisa melanggengkan kekuasaan anaknya karena selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, supaya partai mereka juga bisa berkuasa dan mendapatkan kekuasaan, mereka harus rela tahan malu dengan menjilat kembali ludah mereka dengan mendukung dan bergabung bersama rezim Jokowi. Memang saat ini lagi musimnya atau trennya politikus-politikus busuk menjilat ludahnya sendiri. Itu selain SBY dan AHY, ada Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Di sisi lain, dengan bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi gemuk Jokowi, juga tujuannya adalah untuk menaikkan suara Demokrat yang memang sedang anjlok pasca lengsernya SBY dari tampuk kekuasaannya. Dan di lain sisi juga, kita harus pandai membaca bahwa Jokowi sebagai kingmaker dari Prabowo Gibran sedang membungkus ketua-ketua umum partai politik minus PKS untuk bergabung atau berkoalisi dengan Prabowo Gibran, juga diberikan jatah menteri dan jatah jabatan lainnya di dalam pemerintahan Jokowi. Dan ketika semua ketua-ketua umum itu sudah terlena dengan jabatan dan kekuasaan tersebut, maka ini adalah cara jitu Jokowi untuk mencegal hak angket yang sedang digaungkan oleh Ganjar Pranowo dan Kubu 01. Kalau semua sudah dibungkus, maka tidak ada lagi kekuatan anggota DPR untuk mengajukan hak angket. Karena partai-partai tersebut sudah ada di genggaman penguasa. Lihat saja kemarin lalu Surya Paloh sudah dipanggil Jokowi ke istana untuk makan bersama. Tentu saja isi dari pembicaraan mereka adalah deal-deal politik. AHY juga kemarin sudah dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri ATR BPN. Mungkin sebentar lagi Cak Imin juga akan dipanggil ke istana untuk diajak bergabung dengan Prabowo Gibran atau berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Anies kemudian akan ditinggalkan dan PDIP akan menjadi oposisi bersama dengan PKS.